Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 peserta MPLS, selamat datang, selamat bergabung di SMP Negeri 1 Pleret ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap sehat, tetap semangat ya, meskipun kita tidak secara langsung bertatap muka.
mengingat pandemi COVID-19 di Indonesia ini masih mewabah. Akan tetapi tidak mematahkan semangat kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Sebelum melangkah ke materi, alangkah baiknya Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Yayah Rokayah. Ibu berasal dari Cianting, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Di SMP 1 Pleret ini, Ibu mengajar bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai budaya literasi. Ada yang tahu apakah itu literasi? Literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu kemampuan membaca, ya, kemampuan menulis, kemudian kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan, yaitu kemampuan seseorang atau individu dalam mengolah potensinya, mengolah potensi yang dimilikinya, mengolah ide-idenya yang dituangkan ke dalam bentuk misalnya tulisan atau juga misalnya dituangkan ke dalam bentuk buku misalnya, ya. Jadi literasi itu merupakan kemampuan dalam menangkap atau menyimak suatu bacaan atau menyimak suatu bahasa, atau bisa juga kemampuan seseorang dalam membuat suatu tulisan sehingga menghasilkan sebuah karya. Bisa berupa cerpen, bisa puisi, bisa juga karya tulis ilmiah dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan minat baca agar minat baca kita membudaya, atau bagaimana cara menumbuhkan pelajar misalnya untuk lebih ingin lagi, lebih termotivasi lagi untuk membaca. Bagaimana caranya misalnya? Berarti ini harus ada kiat-kiat tersendiri, ya. Misalnya salah satunya hilangkan rasa malas. Rasa malas itu seringkali ada pada kita untuk membaca, susah sekali, malas sekali. Nah, bagaimana caranya? Berarti sedikit demi sedikit kita harus menghilangkan rasa malas itu. Nah, harus mencoba untuk di dalam hati keinginan untuk mencoba membaca, ya. Ada semangat untuk membaca. Bagaimana? Ya, tumbuhkan perasaan untuk membaca. Buku yang dibaca bisa berupa apa saja, tidak terpaku pada satu materi saja misalnya, ya. Tapi kita cari buku-buku yang menarik. Kalau anak-anak sekarang lebih senang dengan mencari gambar-gambar terlebih dahulu, baru ada keinginan untuk membaca. Tidak apa itu juga, ya. Jadi berlatih bagaimana caranya supaya kalian termotivasi untuk membaca. Kemudian yang kedua, ketersediaan buku, ya. Dulu buku-buku itu sangat kurang. Nah, kalau sekarang buku-buku sudah tersedia, baik itu di perpustakaan sekolah maupun di perpustakaan umum. Banyak sekali buku-buku ditemukan. Tinggal kemauannya, keinginan kalian untuk membaca. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 peserta MPLS SMP Negeri 1 Pleret yang Ibu cintai dan yang Ibu banggakan, di masa pandemi COVID-19 ini, aktivitas literasi di sekolah itu berpengaruh. Pandemi telah mengubah yang tadinya tatap muka, ya, ke bentuk online atau bentuk daring. Tetapi meskipun demikian, jangan sampai mematahkan semangat kalian untuk membaca, mencari ilmu, tapi justru
Berada di rumah merupakan kesempatan yang baik bagi siswa yang senang menulis ataupun membaca. Jadikan pandemi ini kesempatan kalian untuk meningkatkan waktu baca lebih lama. Yang tadinya kalian membaca 15 menit sebelum belajar, nah sekarang kalian tambah waktunya, misalnya karena kan kalian sekarang berada di rumah. Nah, tambah waktunya 20 menit sebelum pelajaran dimulai. Bahkan jadikan pandemi COVID-19 ini kesempatan untuk lebih kreativitas, mengekspresikan diri, mencurahkan ide-idenya, ya, lewat tulisan, misalnya menulis cerpen, menulis puisi, menulis karya ilmiah. Untuk bacaannya misalnya bisa kalian membaca buku-buku biografi, ya, biografi orang hebat, biografi orang sukses, agar kalian termotivasi untuk menjadi orang hebat, ya, untuk menjadi orang sukses. Nah, seperti contoh tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh kakak-kakakmu kelas 7 yang kemarin, kelas 8 yang kemarin, dan kelas 9 yang baru saja keluar. Itu bisa menghasilkan buku padahal mereka tinggal di rumah. Nah, itu berarti kegiatan online atau belajar di rumah, tapi tetap menghasilkan suatu karya. Ya, seperti halnya buku-buku yang dihasilkan oleh kakak-kakak kalian, ya, atau misalnya buku yang sudah dihasilkan oleh guru-guru atau bapak kepala sekolah. Nah, contohnya misalnya di sini ada. Nah, ini merupakan buku hasil karya dari bapak kepala sekolah kita SMP Negeri 1 Pleret, yaitu Bapak Haji Iwan Hidayat Angga, SPD, MPD. Nah, ini Bapak sudah membuat buku, ya, bagus sekali. Di sini judulnya Mengukir Karya Menggapai Cita. Di dalamnya itu berisi puisi-puisi, ya, puisi yang dihasilkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga ada para guru di sini, ya. Kemudian tenaga administrasi juga ikut, semuanya ikut aktif sekali, ya. Mengukir karya menggapai cita. Silakan nanti kalian lihat di perpustakaan ini sudah ada, ya. Kemudian ini karya siswi SMP Negeri 1 Pleret, kelas 8, Rintik Jiwa Telaga Hati. Coba nih, ya, Rintik Jiwa Telaga Hati. Ini berupa antologi puisi akrostik atau senian, ya. Nah, jadi kalau siswanya yang kreatif, maka dia membuat puisi, ya. Ini dari kelas 8, Rintik Jiwa Telaga Hati. Nah, kemudian ini masih ada Ekspresi Jiwa Muda. Coba lihat, ya. Ekspresi Jiwa Muda karya kelas 9, siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Pleret. Coba bayangkan ini, ya. Antologi pentigraf. Pentigraf itu sejenis cerpen 3 paragraf. Nah, berarti siswanya sudah pandai. Padahal ini di rumah, ya, tapi bisa menghasilkan buku seperti ini. Ini gurunya Ibu Rani, ya. Nah, ini nanti kalian bertemu dengan Bu Rani. Ekspresi Jiwa Muda, Bu Rani dan Bu Dede ini, ya. Kemudian ini ada antologi pantun karya siswa-siswi SMP Negeri 1 Pleret kelas 7. Nah, berarti yang sekarang kelas 8 ini, ya. Bersulang kata, berkalang rasa. Ini gurunya Ibu Lia dengan Ibu Ucu, ya. Nah, bersulang kata, berkalang rasa dan Bu Dini bertiga. Jadi dibimbing oleh guru itu, kemudian ini siswanya menghasilkan buku, padahal ini mereka itu di rumah, ya, tapi bisa menghasilkan buku. Berikutnya lagi Sirung Harapan. Ini puisi atau antologi sajak Sunda Ibu Sri Supartini ini, ya.
Nah, di sini ada siswa-siswi kelas 8, berarti yang sekarang naik ke kelas 9. Ya. Nah, ini sudah ada 5 buku yang dihasilkan tahun 2020. Nah, yang ini yang baru tahun 2000 sekarang ini 2021. Ini ada catatan harian di masa pandemi COVID-19. Ini kumpulan cerita. Ini gurunya ibu sendiri, ya. Ibu sendiri mengajak para siswa untuk membuat suatu cerita di masa COVID-19. Mereka berada di rumah, tapi alhamdulillah menghasilkan, ya. Berikutnya lagi, ini ada rainbow. Rainbow itu pelangi. Nah, isinya di dalamnya itu macam-macam, berarti ya. Kalau pelangi ada puisi, ada cerita, ada pantun, tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Ini gurunya Bu Haji Eis Budi dengan Bu Susi Setiatiningsih, ya. Nah, ini dibimbing oleh Ibu Susi dan Bu Haji Eis Budi, ya, guru kelas 9. Nah, nanti kalian ketemu dengan guru kelas 9 ini. Nah, kalian harus bisa, ya, membuat cerita, membuat puisi atau apa saja dalam bentuk bahasa Inggris, dan gurunya yang membimbing. Ini ya contohnya. Berikutnya lagi ada buku yang sekarang dihasilkan, Seni Berkarya. Nah, ini berarti guru seni budaya, ya. Ibu Lia dengan Ibu Ani dengan Ibu Ratu, kemudian ada juga Ibu Teti, ya, Bu Teti, ya. Guru seni budaya, seni berkarya. Nanti kalian silahkan lihat di perpustakaannya. Ini dihasilkan oleh siswa-siswi kelas 7, ya, kelas 7. Silahkan nanti lihat di perpustakaan. Kemudian Tatanen di Balai Atikan. Tatanen di Balai Atikan yang sekarang hasil karya buku yang sekarang oleh siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Pleret. Ya, jadi meskipun di rumah tapi menghasilkan. Ini gurunya Bu Rani dan Bu Dede, ya. Nanti kalian ketemu, berarti kalian harus bisa, ya, membuat cerpen, puisi dan lain sebagainya, dibimbing oleh Ibu Rani ataupun Bu Dede. Nah, berikutnya Tatanen di Balai Atikan kelas 7. Ini kelas 7 sama Bu Lia, Bu Ucu dan Bu Dini, ya. Nah, satu lagi Tatanen di Balai Atikan kelas 8. Itu berarti Bu Leni, ya, Bu Leni dengan Ibu. Itu semua guru-gurunya membimbing siswa-siswanya membuat suatu karya dan dibukukan seperti ini. Nah, dalam 2 tahun ini, dari tahun 2020 sampai 2021 sudah 11 buku yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Pleret, dan 1 buku kepala sekolah. Kepala sekolah juga ikut menulis, ya, menulis puisi, ya. Kemudian ini yang dihasilkan oleh guru-guru bahasa Indonesia, ya. Guru bahasa Indonesia membuat karya puisi, kemudian cerpen dan lain sebagainya, banyak, ya. Ini Purnama Merindu, ya, guru-guru tergabung dalam MGMP, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Bu Leni, Ibu sendiri, kemudian Bu Dede, Bu Rani, kemudian Bu Ucu, ya, Bu Dini dan Bu Lia. Aktif semuanya, alhamdulillah, ya. Kemudian ini juga hasil karya guru-guru bahasa Indonesia. Coba lihat, Jejak Kata Lentera Jiwa. Bagaimana coba Jejak Kata Lentera Jiwa? Bagus sekali kan, ya. Nah, ini hasil karya guru bahasa Indonesia. Ini puisi Sonian, ya. Berikutnya lagi ada karya guru bahasa Indonesia, ya, yang tergabung dalam MGMP, ya. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia, Momentum Cinta. Nah, Momentum Cinta, ya. Boleh kalian baca nanti, silahkan, ya. Ada di perpustakaan semuanya. Nah, ini hasil karya dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Pleret dan juga
para guru, kemudian Bapak Kepala Sekolah. Dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita begitu sangat memotivasi, bukan hanya memotivasi saja, tetapi dari segi menyediakan fasilitas untuk guru dan siswanya berkarya, ya. Terima kasih ya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi sehingga kami dan juga siswa-siswi yang tahun kemarin itu begitu banyak menghasilkan buku. Bagaimana anak-anak, apakah kalian tertarik atau termotivasi untuk membudayakan atau membiasakan membaca atau menulis, ya, atau berekspresi lainnya seperti berpidato misalnya, ya. Nah, karena dalam berliterasi ada keterampilan mengolah bahasa misalnya, ya, keterampilan mengolah ide-ide, mengolah imajinasi lewat berpuisi misalnya atau membaca puisi, ya. Nah, silahkan kalian pasti bisa membiasakan diri kalian untuk membaca, menulis, ya, berekspresi. Ingat, tak ada yang tak bisa dikerjakan di rumah. Asalkan ada kemauan, ada tekad, ada semangat untuk membaca, ya. Bisa lewat tulisan atau meskipun secara daring ataupun secara online. Nih, contohnya banyak di sini. Kalian tidak harus membaca puisi saja ataupun cerpen saja. Ini ada nih, misalnya tutorial senam otak untuk umum. Nih, bagaimana ini isinya tentang senam otak, ya? Berarti di sini ada kiat-kiat khusus bagaimana kemampuan untuk otak itu. Jadi harus nutrisi yang bagaimana ini otak ini, ya. Jadi baca ini tutorial senam otak untuk umum. Atau bisa juga ini kalian nih baca tentang Chairul Tanjung. Chairul Tanjung di sini si anak singkong. Karena beliau senang membaca dan lain sebagainya, ya. Jadi dari tadinya anak singkong menjadi seorang yang hebat, pengusaha properti, pengusaha banyak sekali di sini, ya. Nah, ini contohnya. Tahu kalian Chairul Tanjung? Silahkan kalian baca siapa itu Chairul Tanjung, ya. Dulunya dia bukan siapa-siapa, tapi sekarang dia jadi orang hebat, ya, pengusaha properti, orang terkenal, ya. Kemudian lagi ini ada, kalau kalian ingin jadi pengusaha, di sini ada sang pengusaha. Bagaimana nih kiat menjadi seorang pengusaha? Atau setitik cahaya di balik kabut, ini cerpen, ya. Kumpulan tulisan ini, ya. Setitik cahaya di balik kabut. Apalagi nih, aduh, ini YouTuber Deddy Kobuser. Nah, ini, ya, boleh silakan kalian apa saja. Jadi sebelum kalian belajar jarak jauh atau materi pelajaran, kalian membaca 15 menit atau 20 menit. Kalau sekarang di rumah berarti kalian lebih dari itu, misalnya 25 menit untuk membaca buku, ya. Yang pertama, kalau kalian memang susah sekali awalnya, cari dulu yang bergambar-gambar dulu, ya. Itu kiatnya. Waduh, menarik nih bukunya, gambarnya bagus nih. Nah, berarti kan ada keinginan untuk membuka, ya. Nah, coba diinikan. Oh ya, ini bagus ternyata dari segi gambar, dari segi isi bagus. Akhirnya nanti kalian akan terbiasa membaca, ya. Nah, itu contoh-contoh buku, ya. Ini koleksi pribadi, ya. Jadi kalau kalian mau pinjam, ya silakan. Hanya mungkin jauh, ibunya di Bandung. Itu saja barangkali, ya. Coba ada tugas dari ibu, ya, untuk kalian di rumah. Tugasnya kalian baca satu buku
atau 2 buku, ya silahkan saja dalam 1 hari. Kira-kira kalian menghasilkan berapa buku kalian yang kalian baca? Apakah bisa 1 buku? Tidak. Kalau tidak, lanjut berikutnya. Misalnya bukunya itu baca terus. Dalam 1 minggu kalian menghasilkan 1 buku atau 2 buku atau 3 buku, atau barangkali 1 bulan kalian menghasilkan berapa buku dalam 1 bulan itu? Hanya 1 buku atau sama sekali tidak misalnya, ya. Nah, jadi diukur dalam 1 hari kamu bisa membaca 1 buku atau tidak. Kalau tidak, oh berarti lanjut hari berikutnya, lanjut hari berikutnya. Nah, dalam 1 minggu kira-kira 1 buku apa 2 buku misalnya, ya. Atau barangkali 1 bulan, 1 bulan kamu sudah menghasilkan berapa buku? 2, 3, 4 atau berapa buku? Atau sama sekali tidak. Misalnya dalam 1 tahun tidak 1 buku pun yang kamu baca, misalnya tidak tamat baca bukunya, ya, tidak tamat. Oh berarti dalam 1 tahun itu kamu belum menghasilkan 1 buku misalnya. Oh berarti itu harus diusahakan lagi, ditingkatkan lagi dalam 1 tahun misalnya 2 atau 3 buku yang dibaca, itu ya. Nah kemudian kamu buat kesimpulannya, ya, atau resumenya, ya. Dari 1 buku yang kamu baca itu, kamu tarik kesimpulannya, isinya tentang apa? Supaya apa? Supaya mengingat kembali, oh buku ini yang sudah saya baca isinya tentang ini, gitu ya. Jadi ingat dalam pikiran kamu itu, oh iya saya sudah baca ini, karena ada kesimpulannya, oh jadi ingat. Ya, itu dibiasakan setelah selesai 1 buku, kamu buat rangkumannya. Ngerti ya? Paham ya? Jadi tugas dari ibu apa tadi? Tugasnya kamu baca 1 buku apa saja, ya, tapi buku yang non pendidikan, ya, buku non pendidikan. Setiap hari 20 atau 25 menit. Dalam 1 minggu kamu menghasilkan berapa buku? Dalam 1 bulan misalnya kamu menghasilkan berapa buku? Kamu buat rangkumannya. Nah, itu tugas dari ibu, ya, supaya kalian termotivasi untuk membaca. Setelah itu kamu buat tulisannya. Ya, barangkali kamu senang saya membuat puisi misalnya. Kalau sudah puisinya bagus, tinggal kirimkan ke ibu guru, ya, ibu guru ke wali kelas atau ke guru langsung bahasa Indonesia. Bu, saya ingin diperiksa puisinya bagus atau tidak. Bu, saya ingin diperiksa cerpennya bagus atau tidak. Nanti oleh guru kalau bagus, ya kan. Nah, kalau tidak bagus bukan berarti tidak bagus, tapi perlu latihan lagi. Insya Allah nanti kamu bisa dibukukan misalnya, ya, seperti kakak-kakak kamu ini yang kemarin kelas 7, kelas 8, kelas 9, ya, menghasilkan puisi, cerpen, pantun, kemudian dalam bentuk bahasa Inggris juga, ya. Jadi dari semua itu dari apa? Dari kamu seringnya membaca, kamu bisa membuat tulisan. Kemudian dihasilkannya itu pada saat justru jadikan kesempatan kamu itu di rumah. Di rumah lebih banyak luangkan waktu untuk membaca ataupun menulis. Baiklah anak-anakku kelas 7 peserta MPLS SMP Negeri 1 Pleret yang ibu cintai dan yang ibu banggakan. Ibu akan menyimpulkan materi yang baru saja ibu sampaikan, bahwa budaya literasi atau budaya membaca harus dibiasakan sejak dini oleh para pelajar khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, jadikan budaya literasi sebagai suatu kegiatan yang positif untuk mengembangkan potensi dan menggali pengetahuan seluas-luasnya. Meskipun kegiatan berliterasinya dilaksanakan di rumah secara daring atau secara online, nah kalian bisa kirimkan tulisannya melalui WhatsApp misalnya, ya, atau melalui email. Mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan ini bermanfaat untuk peserta MPLS, calon siswa-siswi SMP Negeri 1 Pleret yang kelas 7 yang akan datang, ya. Ingat, membaca gudangnya ilmu, ya. Jadi membaca buku itu gudangnya ilmu.
Kemudian membaca dunia ada di genggamanmu. Salam literasi. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menanti